Hai, kembali lagi dalam Pokepo, podcastnya kantor cabang Palopo. Kali ini kita masuk di episode 14 Pokepo. Dalam episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah kepesertaan PBI yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kali ini dengan saya, hostnya si cantik Lara, Dirgahayu. Seperti yang saya sampaikan pada segmen di awal bahwa kali ini kita akan membahas sedikit terkait masalah PBI yang dikelola BPJS Kesehatan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber langsung dari bidangnya yang sudah hatam masalah terkait PBI. Ada Mbak Sinta. Halo. Halo Mbak Sinta, mungkin Mbak Sinta bisa sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Nur Samara dari bagian kepesertaan untuk jabatan PATT Staf Administrasi Kepesertaan. Ya, halo Mbak Sinta, selamat pagi. Pagi. Iya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan itu mengelola berbagai segmen kepesertaan di BPJS Kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu segmen kepesertaan yaitu PBI. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mungkin Mbak Sinta sedikit boleh menjelaskan apa sebenarnya PBI itu dan sebenarnya apa perbedaan antara segmen PBI dan segmen kepesertaan lainnya. Silakan Mbak Sinta. Iya, baik. Terima kasih Bu Dirga. Untuk PBI itu penerima bantuan iuran, di mana penerima bantuan iuran ini dibayarkan iurannya dari pemerintah. Jadi untuk iuran bulanannya itu pemerintah yang bayarkan. Untuk peserta PBPU Mandiri itu dibayarkan dari individu sendiri. Jadi masyarakat yang bayar sendiri iurannya. Untuk iurannya itu terdiri dari 3 kelas. Untuk kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Nah, untuk perbedaannya antara peserta mandiri dan PBI, kalau PBI itu hanya tidur di kelas 3 dan tidak bisa naik kelas. Kalau untuk peserta PBPU Mandiri itu bisa naik kelas, tetapi hanya kelas 2 dan kelas 1. Itu bisa naik, untuk kelas 2 itu bisa naik ke VIP, begitupun juga kelas 1. Tapi kalau untuk kelas 3 itu tidak bisa naik kelas. Begitu sih Bu Dirga. Begitu Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya perbedaannya adalah dari metode pembayarannya. Iya. Jadi kalau untuk peserta mandiri dibayarkan oleh individu sendiri ya. Iya. Kalau PBI itu dibayarkan dari pemerintah. Nah, kalau PBI ini apakah ada perbedaan ini daerah dari pusat atau ini dari daerah? Mungkin sedikit boleh dijelaskan lebih rinci. Baik. Untuk PBI itu ada 2, PBI APBD dan PBI APBN. Nah, untuk PBI APBD itu iurannya dibayarkan dari pemerintah daerah. Kalau PBI APBN itu dibayarkan dari pemerintah pusat. Oke, begitu ya. Iya. Jadi ya berarti ini terkait masalah anggaran ya, siapa yang membayarkan, apakah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Iya. Tapi kelasnya tetap sama ya, kelas 3 ya Mbak Sinta ya. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk PBI itu seperti yang dijelaskan Mbak Sinta adalah penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Iya. Nah, mungkin sedikit saya bertanya lagi Mbak Sinta. Iya. Nah, kalau misalnya nih, seperti yang Mbak Sinta jelaskan tadi, peserta mandiri itu adalah mereka yang membayar iuran setiap bulannya secara sendiri. Bagaimana nih Mbak, kalau misalnya mungkin saat ini mereka mampu membayar iuran sendiri, tapi setelah mungkin saat ini sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, akhirnya membuat masyarakat tidak mampu untuk membayar iuran. Apa yang sebenarnya harus mereka lakukan? Apakah mereka bisa beralih secara otomatis ke peserta PBI atau bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Untuk peserta PBPU Mandiri yang menunggak, misalnya menunggak ya Bu ya, kalau misalnya dia terjadi menunggak dan sudah tidak mampu bayar, itu bisa dialihkan ke pemerintah bantuan iuran. Oke. Akan tetapi dia harus melunasi dulu tunggakannya. Oh, gitu. Nah, jadi harus dulu melunasi tunggakan, baru bisa dilaporkan ke pemerintah daerah. Iya, Pemerintah daerah, baik itu di dinas sosial maupun ke dinas kesehatan. Oke. Berarti tidak serta-merta pada saat mereka menunggak mereka bisa dialihkan ya Mbak ya? Iya, harus melunasi tunggakan dulu. Ataukah mungkin ada kasus-kasus tersendiri, misalnya memang ketika kita lihat masyarakat ini memang sudah tidak mampu sama sekali membayar iurannya atau melunasi tunggakannya. Apakah ada kebijakan dari pemerintah atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Kalau di BPJS Kesehatan itu kita punya program rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi kita itu bisa membayar tunggakan kita lewat aplikasi mobil JKN. Di dalam aplikasi mobil JKN itu ada ikon rehab.
Jadi kita bisa menyicil di situ sampai selesai, sembari bisa dialihkan ke bantuan pemerintah. Jadi misalnya nih Bu Dirga, sudah dialihkan ke bantuan pemerintah, tetapi dia bisa juga ikut program rehab. Oke. Iya. Oke, berarti BPJS Kesehatan ini sebenarnya punya banyak sekali gebrakan ya. Iya. Sudah ada rehab yang bisa membantu masyarakat yang tidak mampu membayar tunggakannya. Iya, Nah, kalau boleh tahu rehab ini kepanjangannya apa sih Mbak Sinta? Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Oke, itu ya program dari BPJS Kesehatan. Nah, terkait masalah pengalihan peserta dari segmen lain ke PBI. Iya. Saya mau bertanya apakah ada syarat yang harus disiapkan peserta ketika si peserta ini mau beralih menjadi kepesertaan PBI? Iya, baik. Untuk persyaratan itu cukup membawa KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Oh, berarti si peserta ini harus melapor ke kelurahan terlebih dahulu ya untuk dibuatkan surat keterangan tidak mampu. Nah, kalau untuk pelaporannya ke mana Bu Sinta? Adakah dinas-dinas atau instansi terkait yang di Iya, baik. Untuk pelaporannya itu bisa langsung ke dinas sosial maupun ke dinas kesehatan. Akan tetapi beda-beda dari Pemda masing-masing, Bu. Ada juga yang antar kelurahan yang koordinasi dengan dinas kesehatan maupun dinas sosial. Ada juga yang peserta langsung datang ke dinas kesehatan maupun ke dinas sosial. Oh gitu, iya, tergantung dari Pemdanya. Iya. Oke. Nah, apakah saya ingin bertanya, ketika mereka mengajukan kepesertaan nih Mbak Sinta, dari peserta mandiri misalnya ke PBI, apakah ada jangka waktu keaktifan peserta PBI-nya ini aktif atau bagaimana? Iya, baik. Untuk kepesertaan aktifnya kapan, itu tergantung dari daerah masing-masing. Nah, salah satu contoh misalnya di Palopo dan Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu Timur dan Palopo itu sudah UHC. Nah, jadi kalau untuk peserta yang mau daftar itu bisa langsung per hari itu juga jika diaktifkan. Kalau untuk Kabupaten Luwu dan Luwu Utara itu dia non cut off. Nah, untuk non cut off itu aktif per tanggal 1 di bulan berikutnya. Jadi misalnya diusulkan per tanggal ini, tanggal 20 November. Okay. Jadi aktifnya itu per tanggal 1 Desember. Aktifnya itu per tanggal 1 di bulan berikutnya. Oh, berarti tergantung dari pemerintahnya lagi ya? Iya, tergantung dari. Oke, sedikit saya bertanya lagi Mbak Sinta. Kita sedikit keluar dari segmen peserta mandiri. Tadi kan kita selalu bahas terkait masalah segmen peserta mandiri ya. Iya. Nah, kali ini saya mau bertanya sedikit di luar itu. Bagaimana sebenarnya misalnya nih ada anak dari pekerja yang seperti yang kita ketahui bahwa anak dari pekerja itu hanya ditanggung sampai umur 21 tahun ataupun 25 tahun. Nah, bagaimana untuk kasus anak seperti ini yang telah mencapai usia 21 tahun? Apakah si anak ini bisa beralih ke peserta PBI atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Dirga. Untuk anak PPU yang lewat usia dan sudah selesai kuliah, itu bisa saja ke penerima bantuan iuran. Tergantung dari pesertanya, jika dia mau tidur di kelas 3 itu bisa. Oke, gitu ya. Bisa. Jadi selama si peserta mau menerima hak kelas 3 ya. Iya. Jadi seperti hak kelas 3 itu artinya yang dijelaskan tadi dia tidak bisa naik kelas ketika dirawat inap di rumah sakit. Oke, gitu. Nah, pertanyaan saya lagi Mbak Sinta. Iya. Bagaimanakah apa yang sebenarnya menyebabkan kepesertaan PBI ini tiba-tiba nonaktif? Karena biasanya kalau saya lagi di jalan atau saya lagi di mana, tiba-tiba ada yang bertanya, "Bu, ini kenapa kepesertaan PBI APBD saya tiba-tiba nonaktif?" Mungkin bisa sedikit dijelaskan? Iya, baik. Tadi kan saya sudah jelaskan untuk PBI itu terdiri dari 2, PBI APBN dan PBI APBD. Nah, untuk PBI APBD kenapa bisa nonaktif itu terkadang Pemda itu kan sanding data dengan Dukcapil juga. Iya. Jadi salah satu penyebabnya itu bisa saja NIK-nya tidak online atau sudah pindah domisili. Misalnya untuk PBI APBD dia sebelumnya ditanggung dari Pemda Palopo. Terus dia sudah pindah ke Luwu, otomatis itu kan sudah harus nonaktif. Sudah bukan hak dari sudah bukan haknya. Okay. Jadi harus dinonaktifkan. Nah, untuk PBI APBN itu kenapa bisa terjadi penonaktifan? Karena salah satu penyebabnya jika dalam satu kakak itu terdapat salah satu anggota keluarga yang bekerja, itu dinonaktifkan dari Kemensos karena Kemensos menganggap ada keluarga yang mampu. Oke. Oh, berarti
Kemensos ini yang saya terkait masalah PBI APBN ini, berarti Kemensos pemerintah pusat ini juga menyandingkan beberapa data ya di pusat. Jadi mereka menyandingkan data ketika mereka mendapati yang bekerja, mereka langsung nonaktifkan. Langsung teridentifikasi. Nah, penonaktifannya ini melalui secara langsung ataukah ada surat keputusan atau apapun? Iya, harus ada surat keputusannya, Bu. Begitu kan Mbak Sinta bilang nih, kalau dari pemerintah pusat untuk penonaktifan pesertanya adalah melalui surat keputusan yang dikeluarkan dari Kementerian Sosial. Nah, kalau untuk pemerintah daerah sendiri, apakah harus juga ada surat keputusan atau bagaimana? Iya, baik untuk suratnya itu biasa dari pihak Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan itu bersurat ke BPJS Kesehatan. Suratnya untuk dinonaktifkan. Jadi pihak BPJS Kesehatan itu menonaktifkan berdasarkan surat dari Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Mbak Sinta. Tadi kan kita sudah banyak membahas terkait pengalihan dari segmen lain ke segmen penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, pertanyaan saya kebalik nih sekarang. Bisakah misalnya saya contohnya, sebelumnya saya adalah peserta penerima bantuan iuran, tapi karena sekarang saya sudah merasa mampu membayar iuran saya sendiri dan saya sudah tidak mau di kelas 3, apakah saya bisa beralih ke segmen peserta lain keluar dari PBI? Iya, tentu saja bisa. Dengan syarat tetap datang ke kantor untuk mengisi surat pengunduran diri. Iya, dari penerima bantuan iuran. Jika Bu Dirga mau beralih ke PBPU Mandiri ataupun mau dialihkan ke PPU, nah itu bisa, tapi dengan syarat mengisi surat pernyataan keluar dari penerima bantuan iuran. Berarti persyaratannya itu ya. Saya harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, mengisi surat pengunduran diri, beralih ke segmen yang sesuai dengan yang saya inginkan. Mungkin sekian guys, kita membahas terkait pengalihan dari peserta mandiri ataupun segmen lain ke peserta PBI, baik itu PBI APBD maupun APBN. Saya mungkin terima kasih banyak Mbak Sinta. Iya, terima kasih juga Bu Dirga. Informasinya sangat bermanfaat buat sobat-sobat Pokepo yang ada di mana saja di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kami. Sedikit saya simpulkan adalah terkait masalah ke peserta PBI, baik itu APBD maupun APBN. Jadi seperti yang Mbak Sinta jelaskan bahwa PBI itu merupakan penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, untuk syaratnya juga masyarakat bisa melampirkan KTP, KK ataupun surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dengan mendaftarkan melapor ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial atau instansi lain yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dari peserta penerima bantuan iuran ini. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.